Tes 1 2 3. Saya perkenalkan di sini administrasi yang digunakan untuk absensi bimbel dan pembayaran. Kita gunakan Google Chrome di sini bisa dilihat. Nah, untuk alamatnya itu gampang saja. Alamat dari IP komputer masing-masing yang dibuat sebagai server. Nah, di sini bisa dilihat bahwa komputer ini mempunyai IP 192.168.0.0.2. Kemudian nama foldernya Gila. Oke, kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa username dan password ada requirement-nya. uh, Username-nya kita. Nah, di sini saya jelaskan dulu bahwa IP ini sesuai dengan komputer yang diinstal. Misalkan kita install di komputer ini, maka IP-nya ikut ini. Misalnya komputer kita install di komputer lain dengan IP yang berbeda, maka bisa kita lihat bahwa IP 192.168.0.3, kemudian admin Akila gitu. Nah, ini adalah server kami yang ada di tempat kami. Ini juga bisa diakses. Ini sudah memakai server di komputer lain yang dihubungkan dengan jaringan baik WiFi maupun kabelan. Tapi di sini kita pakai kabelan karena lebih stabil. Kemudian kita enter. Nah, di sini bisa dilihat, terlihat juga bahwa bisa dilihat uh, tampilannya juga keluar ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke sini karena agar tidak merusak data kami yang di server kami. Oke, pakai ini Akila. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada username dan password. Ketika kita username salah, misalnya gini ya, Akila, kemudian passwordnya kita acak saja gini. Nah, ada maaf password salah, berarti nanti ketika ada orang yang mau ngehack atau mau bongkar ini tidak terlalu gampang. Kalau bagi bapak anda sekalian yang pintar kayak gini mesti bisa, tapi kita protect secara biasa saja. Akila, kemudian passwordnya. Oke, kita masuk. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada input, pembayaran, kartu siswa, laporan harian absensi, view data, kemudian hapus siswa, hapus absensi, hapus bayar, sejarah hadir, kemudian sejarah hapus. Nah, di sini kita terangkan satu-satu input siswa. Misalkan di sini Herlina Bayu Purbasari, kemudian kelas berapa? Misalkan kelas 10 SMA berarti ya. Nomor HP ortu misalnya 085640481319. Kemudian nomor HP siswanya 081391 005464. Kemudian sekolah di Man Magelang kayak gitu. Nah, di sini bisa. Oke. Kemudian kita simpan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nomor 1 ID siswa ini yang kita pakai, bahwa yang namanya Herlina Bayu Purbasari, ID siswanya 56, kelas 10, nomor HP siswa Man Magelang dan seterusnya. Kemudian anak ini membayar, kita masukkan ke pembayaran. ID siswanya berapa? 56 ya tadi ya. 56, kemudian jumlah pembayarannya 360.000. Kemudian kita simpan. Nah, di sini langsung bisa dilihat bahwa ID siswa Herlina ini Rp360.000 kelas 10. Ini tinggal print saja. Kemudian kita kembali. Setelah itu kita buat kartu siswa dengan berbasis barcode. ID siswa 56, kita enter, langsung jadi. Kartu siswanya ini tinggal print saja. Kartu siswa ini bisa digunakan sebagai tanda masuk karena di sini bisa dilihat ada barcode-nya seperti ini. Kemudian kita bisa lihat bagaimana view absensinya seperti ini. Nah,
Ketika komputer kita ada di halaman ini, maka kita ke tancapkan saja barcode scanner dipakai USB gitu ya. Kemudian kartu siswanya kita masukkan tit gitu, nanti sudah terabsen secara otomatis. Misalnya kita manual dulu 56 kayak gitu. Kemudian nah bisa dilihat di sini jumlah hadirnya naik, kemudian dia masuk terus kayak gitu ya. Kemudian masuk, dia masuk terus kemudian. Nah, ketika dia hadir ke 13, maka ada tulisan warning administrasi menunggak sebanyak satu kehadiran. Kenapa seperti ini? Karena untuk software ini dirancang khusus untuk pembayaran, satu kali pembayaran itu harganya 12 kali pertemuan. Bimbel dengan pembayaran paket 12 sesi seperti yang ada di Akilakos seperti itu. Kemudian ketika dia tetap masuk nomor 56, maka ada warning lagi administrasi. Nah, ini berguna sebagai penagihan biar dia segera membayar seperti itu. Kemudian ketika dia tetap kayak gini, maka warningnya nggak cuma di sini saja, dia ada warning lagi di view rekapitulasi. Oke, untuk halaman absen memang tidak diberi menu karena biar karena absensi kan bisa diakses oleh siswa, maka menunya kita hilangkan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nama Herlina Bayu Purbasari itu ada keterangan siswa belum. Kita kecilkan sedikit. Oke, ini nama siswa belum bayar. Dia sudah jumlah hadirnya 16 kali, baru bayar per satu kali. Kemudian ketika dia melakukan pembayaran, misalnya 56, kemudian 360.000 ya, print, ini sudah di print, kita kembali, kemudian view data, maka keterangannya hilang. Kemudian saat dia absensi, dia juga hilang. Oke, keterangan warning di sini juga hilang. Kemudian ketika kita lihat sejarah hadirnya bisa dilihat di sini. Oke, nah hadirnya bisa dilihat. Ini hadirnya kapan saja seperti itu. Kemudian ketika kita mau lihat sejarah pembayaran, kita bisa lihat, nah dia telah bayar dua kali, 360.000 dua kali, tanggalnya ini bisa dilihat. Ketika dia mau misalkan ketika absensi salah, dia pakai kartu yang salah kayak gitu, kartu temannya, kita bisa menghapus kehadirannya. Misalkan 56 tadi ya. Oke, berarti tadi udah datang 17 kali dikurangi 1. Kita oke, jadi 15 kali. Kemudian kita hapus lagi jadi 14 kali. Kemudian hapus bayar juga bisa. Kemudian hapus siswa juga bisa. Kita mau hapus Herlina Bayu Purbasari juga bisa 56. Oke, hapus, terhapus. Jadi ketika dia ke kartu siswa kayak gini 56 hilang. Kenapa? Karena anaknya sudah keluar, itu dihapus. Seperti itu. Sesimpel inilah. Kenapa ini tidak dibuat background yang bagus, kemudian warna yang bagus, ada yang kayak Facebook, kayak website-website yang lain. Karena ini dibuat seringan mungkin. Satu, pertimbangan yang pertama, satu karena ini untuk operasi pembayaran, kemudian absen yang riskan. Yang penting di sini adalah datanya, bukan tampilannya. Yang kita pentingkan adalah data. Karena ketika kita pakai yang bagus, maka otomatis itu membutuhkan bandwidth yang besar. Seperti itu. Ketika bandwidth besar, maka komputer jadi lambat. Oke, seperti itulah sekilas tentang software yang ada yang kita punya. Untuk selanjutnya bisa melihat di www.kilakos.com atau telepon ke bisa telepon ke ini
08139100546.